Bapa kami yang baik, maka siaplah hati kami sama-sama dengar kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah Bapa kami yang baik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menyegarkan, membangunkan, membangkitkan setiap kehidupan kami. Karena kami mau tetap percaya, sekalipun kami belum melihat Tuhan, karena kuasa-Mu akan besar dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Maka siaplah hati kami untuk dengar kabar firman-Mu, biar kami tinggal duduk diam tenang di dalam hadirat Tuhan. Maka kuasai sekali lagi Tuhan hati dan pikiran kami. Bahkan kami tak berdoa buat anak-anak-Mu, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara streaming, Engkau jamah mereka, Engkau tolong juga setiap kehidupan mereka. Dan kami tak berdoa sejauh mana suara kami terdengar, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah juga setiap kehidupan mereka. Kami rindu ada orang-orang yang datang untuk bergabung dengan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, khususnya buat sekitar kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu diurapi dengan kuasa otoritas hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, makasih siaplah hati kami. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sama-sama dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau lihat firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Efesus 6 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sana akan berikop perlengkapan rohani. Nanti kalau kita baca teruskan Bapak Ibu Saudara bagaimana perlengkapan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum kita melakukan dan dengan melakukan semua perlengkapan yang ada, di ayat 10 dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya sama-sama kita tahu ada di sana perlengkapan senjata Allah Bapak Ibu Saudara untuk melawan yang harus kita lawan Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan hendaklah kamu kuat dulu. Jadi pribadinya kita dulu Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kehidupan kita. Karena di sini kan apa yang boleh kita baca dalam Efesus 6 ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mazmur 84 ayat yang 7 Bapak Ibu Saudara sebagai ayat pembuka juga pada malam hari ini. Mazmur 84 ayat yang ke-7, ayat ke-8 di sini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi sekali lagi di sini sama-sama Bapak Ibu Saudara kita belum perhatikan dalam Mazmur 84 ayat ke-8, mereka jadi menggambarkan satu pribadinya dulu Bapak Ibu Saudara ya. Dalam pribadi setiap kehidupan kita, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Apakah gampang menghadap Allah di Sion Bapak Ibu Saudara? Tidak. Di dalam perjalanan ada segala lika-liku, ada belokan, ada jalan rusak, ada hal-hal yang harusnya kita tidak temui Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin ada yang mengakhirkan kehidupan kita, ada juga Bapak Ibu Saudara. Tapi di sana dikatakan makin lama ya makin kuat. Lalu dikatakan Efesus 6 ayat 10 dengan semua perlengkapan yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan akhirnya hendaklah pribadi setiap kehidupan kita kuat dulu Bapak Ibu Saudara. Saya akan percaya kekuatan kita berasal daripada Tuhan saja adanya. Seberapa hebatkah obat yang kita makan, kita minum? Seberapa hebatkah suplemen untuk binaraga yang mereka minum Bapak Ibu Saudara untuk membuat kuat? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau memang waktunya lemah. Tapi firman Tuhan saya dikatakan akhirnya hendaklah kita kuat. Ini kebenaran firman Tuhan yang diingatkan dalam setiap kehidupan kita dalam Rasul Paulus dengan Efesus ini Bapak Ibu Saudara. Kuat. Tuhan mau kita kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan sama-sama lihat di sini ke kunci daripada kekuatan kita bersama dengan Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan.
Ketika kita tinggal melekat kepada Tuhan, artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melekat Bapak Ibu Saudara, kita masih di ruang lingkup. Baik sekali kalau kita di dalam Tuhan. Gitu. Itu kerinduan dalam setiap kehidupan kita juga. Saya yang percaya dengan apa yang kita lakukan saat ini, kita maunya semakin melekat. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin pun dia datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan tekankan untuk kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Tuhan mau setiap kehidupan kita kuat seperti dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dan Mazmur 84 ayat yang ke-7 di sana dikatakan. Di sana dinasehati Bapak Ibu Saudara sebelum di dalam ada perlengkapan rohani sampai ke bawah. Ayat ke-11 kalau kita boleh melihat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus 6 ayat ke-10 ini kuat di sini Bapak Ibu Saudara, ya dalam bahasa asli dalam Yunaninya di sini arti katanya kekuatan Bapak Ibu Saudara, atau membuat kuat atau menjadi kuat Bapak Ibu Saudara. Pengertiannya Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat, membuat kuat, artinya tidak berarti kita lahir langsung menjadi orang yang kuat, tidak ada. Kuat itu proses, kuat itu dibangun, ya. Kuat itu dilatih, kuat itu pembelajaran Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat karena dilakukan. Ada tindakannya Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak hanya sebatas kita mau saya kuat di dalam Tuhan. Mana buktinya? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sampai kita boleh mengatakan kita kuat. Mulut kita mungkin mengatakan kuat, tapi tidak dengan badan kita mungkin apa Bapak Ibu Saudara. Boleh saya katakan tadi, ya dalam bahasa Yunani kuat di sini menjadi kuat. Kuatnya karena dipelajari, dibuat proses, dilakukan, dilatih, bukan lahir tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada, tapi anak sepertinya agak membingungkan kita kalau ada anak-anak baru lahir tiba-tiba berotot gitu, tiba-tiba rambutnya lebat dan panjang, agak mengherankan Bapak Ibu Saudara. Yang saya menggambarkan di sini, kita mau jadi kuat, pelaku firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 ini, akhirnya hendaklah kita kuat, atau kita berjalan sampai kepada sampai akhirnya Tuhan panggil kita kembali, harusnya makin kuat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ya sudah zamannya apa Bapak Ibu Saudara? Zamannya AI. Sudah pada tahu ya AI ya. Jadi jangan cepat tertipu, jangan cepat sepertinya iya nih bener nih. Dengan AI sekarang Bapak Ibu Saudara, suara bisa disamarkan, orangnya di mana bisa di mana. Ya itu teknologi, firman Tuhan sudah katakan, sudah peringatkan buat setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang cukup membuat kita bingung. Ada yang mengatakan, kalau kamu mau dilayani, kirim dulu uang segini. Padahal yang diteleponnya pendetanya tersebut, tapi si penipu ini pakai AI dengan wajah pendeta tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sampai kita lihat sekarang ke kayak YouTube, kok ada ikan sebesar-besarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kayak beneran. Kalau kita lihat kayak beneran Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita di dalam zaman ini kita juga tidak mengenal, tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ya kita akan hanyut dengan keadaannya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, makin ke arah sana ya makin akhir zaman, harusnya kita makin kuat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kok kelemahan kita, Tuhan tahu kok kekurangan kita. Tapi kalau kita nggak datang, kita tidak menantikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tapi pada malam hari ini dikatakan dalam bahasa Yunani yang kuat di sini endunamo, ya Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat yang terlatih, kuat yang dilatih, kuat yang karena proses. Kadang-kadang kita baru diproses sekali udah mau nyerah. Jangan nyerah, jangan proseslah Tuhan. Padahal itu menjadikan kita kuat di dalam Tuhan.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini berarti kuat itu bukan kesengajaan, bukan tiba-tiba kuat, bukan tiba-tiba, boleh saya katakan tiba-tiba pintar. Pasti harus ada dilatih, ada prosesnya yang harus kita hadapi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita kan mau sama-sama jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mau kuat dalam Tuhan. Saya kata kalau habis firman Tuhan ini diberitakan, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang akan melemahkan kehidupan kita. Mungkin dari pandangan yang tidak baik, dari perkataan yang tidak baik. Di sini kan kuat berbagai macam. Ada kuat kita di dalam iman, ada kuat kita di dalam Tuhan, ada kuat kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Tapi di sini tentang bagaimana pribadi, tadi saya katakan pribadi kehidupan kita. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang mau menolong supaya mereka tidak jatuh, supaya mereka tidak jatuh ke dalam api neraka. Tentu si orang ini berarti penolong dong, Pak Bu. Gitu saya mau katakan. Kalau si penolong ini kalah kuat dengan yang ditolong, apa terjadi? Ketarik. Karena saat mungkin saya menolong orang, saya tidak kuat. Ayo, mungkin ayo saya tarik, tapi saya tidak kuat. Apa terjadi? Saya yang jatuh, Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk, dalam akhir zaman ini kita kembali harus menjadi orang kuat. Mungkin hanya kita, saya katakan hanya kita pribadi yang mengenal Tuhan di dalam rumah. Mungkin hanya kita yang mengenal Tuhan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin hanya kita yang mengenal Tuhan di dalam kantor kita. Mungkin hanya kita yang mengenal Tuhan di dalam lingkungan yang ada. Kita yang harus kuat. Tuhan tidak membebankan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan berbahagialah orang-orang yang selalu boleh mendengar kepada firman Tuhan, diperbaharui dari hari ke hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh lihat, Bapak Ibu Saudara, bukan kesengajaan, bukan tiba-tiba, bukan seketika kuat itu. Saya waktu dulu, Bapak Ibu Saudara, suka sekali dengan olahraga ya, Bapak Ibu Saudara, olahraga. Saya kalau berhenti olahraga dalam seminggu itu mungkin jeda 2 atau 3 hari. Di hari selanjutnya saya mulai berlari lagi, agak berat badan saya, yang saya rasa gitu. Jadi ketika saya pun mau kuat, saya tidak boleh melangkah hari terlalu jauh. Minimal 2 hari sekali tetap saya lakukan. Walaupun mungkin tidak sejam, mungkin setengah jam. Tapi kalau sudah jedahnya lama, saya tidak memproses, saya tidak melatih kekuatan kita. Kadang-kadang kita melatih ketika ada ujian. Setuju ya Pak Bu? Kadang-kadang kita baru belajar, baru latihan sebelum ujian. Padahal sebelum ujian pun kita harus membiasakan diri kita terlatih. Jadi kalau kita tidak berlatih untuk dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan ketika ujian datang baru Tuhan tolong aku, mau nangis, mau berlutut ke Tuhan juga lihat kemana aja selama ini kemana aja selama ini. Giliran ada pencobaan diizinkan terjadi baru Tuhan tolong aku, nangis, berlutut dan sebagainya. Jadi walaupun Tuhan belum melakukan hal-hal yang membuat kita kuat, kita mempunyai latihan setiap harinya. Kita punya rutinitas, kita punya habit yang baik, kita punya talenta yang baik. Sebab tadi dikatakan dalam firman Tuhan ini yang kuat yang dilatih, bukan kesengajaan, bukan tiba-tiba, bukan langsung, tapi proses harus dilatih dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kala ketika kita lagi nggak merasa apa-apa, ya tidak ada apa-apa, tidak ada kesungguhan, tidak ada keintiman, tidak ada kedekatan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah masalah baru aku mau intim sama Tuhan. Ada masalah aku mau dekat sama Tuhan. Mungkin jangankan Tuhan, saudara. Mungkin orang di luar sana, kalau lagi senang lupa lu sama gua, bahasa di luar sana ya. Kalau lagi senang lu lagi ada, lupa lu sama gua. Giliran susah datang, itu bahasa di luar sana. Tapi firman Tuhan pada malam hari dalam Mazmur 84 ayat ke-7 dikatakan, dalam Efesus 6:10, ini pribadi kita dulu dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin percaya kita harus dikuatkan. Amin, Pak Bu ya. Karena kita nggak tahu juga keluar ke sana, kita ketemu orang yang lemah, kita berjalan ke sana ketemu orang-orang yang butuh kata-kata kekuatan, butuh kata-kata penghiburan,
Jadi dengan apa yang kita boleh terima hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, firman Tuhan itu nggak jadi laut mati yang kita cuma terima dan kita simpan dalam hati. Nggak ada yang kita salurkan ke orang lain. Bukan hanya melulu berkat jasmani, kekuatan kita. Boro-boro kekuatan. Kadang-kadang kita lihat lemah. Orang-orang lain lemah karena kamu tidak kuat sih. Karena kamu tidak begitu. Yang harusnya kita membangkitkan dan membangun mereka. Itulah anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang boleh kita lihat lagi selanjutnya dalam di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan bahasa kuat akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di sini endunamo tadi saya katakan, kita mempunyai latihan yang berkesinambungan. Kita punya latihan yang terus menerus kita buat. Mungkin latihan yang kita bangun dalam baston kita, mungkin yang kita bangun dalam saat teduh kita. Gitu. Sekarang kita sedang mengarahkan diri kita dekat kepada Tuhan. Setuju, Pak Bu? Amin, saudara. Ya, karena kita nggak tahu sampai kapan kita bernafas, kita nggak tahu, gitu. Tapi kita sedang melatih terus dan melatih, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan supaya di dalam setiap kehidupan kita mempunyai kualitas yang baik. Kualitas yang baik dalam setiap kehidupan kita. Gelar kita, kehebatan kita, kemampuan kita, mungkin kepercayaan Tuhan yang sangat luar biasa itu tidak ada sangkut paut. Tapi kalau kita sudah tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ditegaskan segala dalam Mazmur, mereka berjalan makin lama makin. Kayaknya kalau kita renungkan itu normal nggak, Bapak Ibu Saudara? Normal tidak, Bapak Ibu Saudara? Orang makin lama makin kuat jalan itu normal tidak? Enggak. Orang biasa makin lama makin jauh makin apa? Iya, makin tertarik itu normalnya baru. Itu normalnya. Tapi firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kalau ketika kita mau memiliki hitung-hitungan dengan Tuhan, salah. Tuhan punya caranya sendiri buat setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada malam hari ini mengingatkan setiap kehidupan kita, ya kita punya latihan khusus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Memang memproses itu tidak langsung jadi. Mungkin ada kalanya kita lagi capek, letih, tapi kadang-kadang kita memang harus melawan. Ayo. Kadang-kadang saya juga pribadi capek. Ya, mengingatkan diri sendiri. Kadang-kadang kita mau tolong iblis juga, padahal kita yang males, kita yang lagi capek. Udah kita bangun aja. Amin. Biar kita sama-sama kuat dalam Tuhan. Saudara, khususnya kita di sini sebagai anak-anak Tuhan. Di luar sana kita tuh sangat tersorot, sangat terlihat saya mengatakan. Tapi pada malam hari ini menjadi perenungan kita dalam Efesus 6 ayat ke-10 di sini. Setelah lama kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah lama kita mengikut Tuhan, adakah kekuatan kita makin kuat? Apa makin kesini setelah lama kita mengikut Tuhan, kita makin goyah? Apa makin tidak percaya dengan kebesaran Tuhan karena sudah banyak hal doa-doa yang kita naikkan ternyata hanya seperempat yang dijawab Tuhan, hanya sebagian yang dijawab Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita punya iman yang tangguh, iman yang kuat, dan kekuatan itu kembali daripada Tuhan adanya. Sehingga dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan pada malam hari akan lagi melatih dan firman Tuhan dalam perjanjian baru katakan melatih diri kita. Kita bawa orang mengenalkan Tuhan, kitanya sudah tidak terlatih lagi, Bapak Ibu Saudara, akhirnya tertinggal. Yusuf di sini, Bapak Ibu Saudara, saya boleh gambarkan menjadi salah satu orang yang cukup penting, Bapak Ibu Saudara ya. Dia bukan manusia super Yusuf yang kita boleh baca, ya. Yusuf bukan manusia super atau manusia hebat, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia sangat setia dengan rencana Tuhan. Ada beberapa, kalau bahasa orang luar sana, ada beberapa kali harus hal-hal jatuh yang harus dihadapi. Kalau bahasa kita dengan Tuhan, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi.
Bukan buat Yusuf gagal, enggak. Tujuan Tuhan bukan itu. Tapi biar Yusuf melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam pembacaan, kalau kita sama-sama mengingat tentang Yusuf lagi, ketika kita merenungkan dengan apa yang sudah kita dengar berseru-seru, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 19, kalau kita sama-sama lihat di sana Yesaya 43 ayat 19, keadaan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, dia bukan manusia super, bukan manusia hebat, bukan manusia kuat, tapi Tuhan izinkan terjadi. Ya, dia tetap setia. Dia bukan menjadi manusia yang hopeless, bukan menjadi manusia yang lemah, bukan menjadi manusia yang ternyata akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak. Kalau kita melihat Yesaya 43:19, apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Satu, dua, tiga. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di bagian A saja. Yuk, 1, 2, 3 di bagian A saja. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan menjadikan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kelemahan kita dalam nama Tuhan Yesus Tuhan bahkan jadi kekuatan seperti firman Tuhan pada malam hari. Kita lihat sekali lagi saya mau katakan, dia bukan manusia yang hebat, bukan manusia yang super, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingin terjadi dengan Yusuf. Tapi kita tahu sama-sama endingnya apa? Orang yang luar biasa Yusuf ini. Saya boleh merenungkan di sini, dia membuat sejarah, mengubah keadaan, dan yang terakhir menjadi terang seorang Yusuf itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin kita bersama-sama lihat dengan firman Tuhan pada malam dalam Efesus 6 ayat 10 masuk 84 ayat 7 yang mengingatkan supaya menasihatkan supaya kita kuat. Seperti gambar Yusuf ini, sadar nggak sadar kadang-kadang mungkin kita merasa seperti seorang Yusuf, posisinya nggak enak, kayaknya apa yang kita buat salah, apa kita terus semakin terjatuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu harusnya bukan membuat kita semakin meninggalkan Tuhan dan pahit sama Tuhan, bukan hopeless sama Tuhan. Tapi dikatakan dalam Mazmur 43:19 bagian A, Tuhan membuat sesuatu yang baru buat setiap kehidupan kita, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada caranya Tuhan, ada prosesnya Tuhan, ada waktunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ada renungan gini yang boleh saya baca, Bapak Saudara. Digambarkan seperti kereta, ya kereta yang saya boleh baca dalam kereta. Kita digambarkan seperti gerbong. Kita digambarkan seperti gerbong. Dia harus di dalam rel. Yang terpenting lagi bukan di dalam rel juga, Bapak Ibu Saudara. Dia harus tidak boleh terlepas dengan kepala kereta itu. Kita mau sekeren apapun sebagai gerbong, Bapak Ibu Saudara, kita mau bentuknya indah, tapi kalau kita nggak ada sangkut, nggak ada nyambung sama kepala itu, kita nggak akan ikut, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita akan diam di tempat, nggak ada artinya. Jadi tetaplah berpaut kepada Tuhan. Baik lagi sudah berpaut kepada Tuhan, kita berjalan di dalam rel Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan katakan pada malam hari ini, Tuhan membuat sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau Yusuf tadi boleh saya katakan, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, dipenjara, bukan menjadi perjalanan akhir, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat di sini anak Tuhan ini menjadi kuat. Amsal 24 ayat ke-10, jangan akhir firman Tuhan pada malam hari ini. Amsal 24 ayat 10 kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara.
1, 2, 3. Dia kau lawan hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amin. Bapak Saudara, kita dengarkan firman Tuhan dalam Amsal 1 tadi dikatakan supaya kita tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, segala hal yang telah dengan terjadi, saya mau tetap ingatkan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada, tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaannya belum berubah, mungkin kita masih berjalan dalam lembah-lembah yang kekelaman. Mungkin kita berjalan di dalam satu sinar yang mataharinya panas sekali, atau kita berjalan mungkin dalam kegelapan. Dalam perlengkapan rohani tadi kita, kalau kita boleh teruskan Bapak di sana, Tuhan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Tapi sebelum perlengkapan itu ada dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memakai pribadinya kita dulu. Pribadi yang apa? Pribadi yang apa maksud saudara? Yang kuat dulu. Karena kita dikasih banyak perlengkapan. Kalau pribadi kita nggak siap, pribadi kita nggak kuat, hancur kita. Terlalu keberatan Tuhan, perlengkapan ini terlalu berat buat saya. Gelar ini terlalu berat karena kita tidak pernah melatih kehidupan kita, tidak memproses, tidak pernah endinamo tadi katakan yang menjadikan kuat, melatih diri, proses diri kita supaya kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Efesus 3:20 dikatakan bagi dia yang dapat jauh melakukan lebih banyak, lebih besar daripada yang kita doakan, kita harapkan, kita pikirkan. Cara Tuhan sih luar biasa dalam setiap kehidupan. Ketika kita mulai memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu tanya, saya tetap memberikan kehidupan saya walaupun tidak jadi pendeta. Bapak Ibu, di mana keadaan kita, di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kuat dalam nama Yesus, kuat dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Terakhir dalam Amsal 3:5-6. Amsal 3:5-6. Jadi supaya kita Bapak Ibu Saudara dalam Efesus 6:10 supaya kita tetap kuat, ya, supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan dan kita mampu berjalan makin lama makin kuat Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan seperti gambaran gerbong, kita tetap harus berpaut kepada Tuhan, tetap berjalan dalam relnya Tuhan. Moralnya itu karatan Bapak Ibu Saudara, tapi kita berpaut sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan kita belajar memberikan kehidupan kita, mendedikasikan kehidupan kita sama Tuhan. Mungkin tidak 24 jam kita diberi Bapak Ibu Saudara. Menjadi suratan yang terbuka, dikatakan Paulus, kita di luar sana. Dan yang terakhir pada malam hari ini kita mau tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Amsal 3:5-6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Hendaklah setiap kehidupan kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena saya akan percaya perlengkapan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tahu bagian terlemah kita di mana, bagian kemampuan kita di mana. Tuhan akan tahu, Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi dan kita dijadikan alat kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap selalu ada dalam pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.